Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di sini kita dari kelompok 3 ingin melakukan wawancara terkait dengan bisnis mie tentrem dengan narasumbernya yaitu Rama. Iya. Rama. Oke, selanjutnya mungkin bisa kayak memperkenalkan sejarah bisnis ini, Mas. Sejarah bisnis itu awal mulanya tuh dulu jualan. Pertama-tama itu dulu pernah jualan wonton di stand. Jadi ikut mitra Alfamidi. Jadi jualan di halaman Alfamidi gitu. Itu sekitaran 4 bulan. Terus karena ada dana masuk kan lumayan, akhirnya bikin kios jualan di kios. Dan dulu awalnya tuh kayaknya tuh di daerah depan SMA 5 depan kan Alfamidi baru itu, Alfamidi Dr. Stomo. Nah di sana, terus sekarang pindahnya ke sini. Dulu jualan wonton sama es kulpul. Kalau sekarang Kalau sekarang jualannya mie sama wonton. Itu waktu pertama kali jualan wonton itu kapan? Kalau dari sekarang berarti 6 bulan yang lalu. Oh, 6 bulan yang lalu. Ya, ini baru 2 bulan. Mie tentrem kan iya. baru 2 bulan. Kalau jualan sebelumnya itu udah 4 bulanan lebih. Dari awal itu kayak motivasinya untuk bikin usaha wonton itu apa motivasinya? Apa yang bikin Motivasi sama karena usahanya itu apa? buat nambah uang jajan. Oh, buat nambah uang jajannya. Sekarang masih kuliah semester akhir, jadi ya lumayan. Kenapa motifnya jadi pilih wonton, Mas? Kenapa nggak yang lain? Wonton tuh karena kemarin kayaknya 4 bulan atau 5 bulan terakhir kan baru booming wonton kan. Ya. Apalagi di UNS tuh kan baru kan. Kayak termotivasi dari sana sih. Terus jualan, cari-cari di UNS tempatnya kok susah, akhirnya larinya ke sana, Alfamidi di depan SMA 5. Terus sekarang kan yang dijual mie sama wonton. Itu menu andalannya apa? Menu andalan di sini tuh ada mie chili oil sama mie yamin. Kebetulan ada menu baru juga tuh mie jebel. Itu menu baru. Untuk menu utama itu ada 3, mie yamin, mie chili oil sama mie jebel. Kalau untuk sampingannya itu ada wonton sama bakso goreng. Bedanya yang mie-nya itu apa? Kalau mie yamin kan cenderungnya kayak mie yamin Bandung gitu loh. Jadi cenderung rasa manis gurih. Oh iya. Kalau mie chili oil tuh pedas. Kalau mie jebel tuh aslinya tuh terkenalnya tuh di daerah Bandung, Jawa Barat gitu. Itu juga manis gurih. Pedas gurih manis. Ya. Yeah. Terus yang paling diminati sama pelanggan itu yang Kalau kebanyakan sih mie yamin sama mie chili oil. Tapi kebanyakan yang beli chili oil. Iya. itu yang biasanya beli kalangan Kalau sekarang sih beli sih campur sih dari orang tua, remaja sampai anak-anak. Kemarin juga ada pernah beli kayak anak-anak berdua datang beli. Pernah sih itu kayak nggak tahu anak SMP kayak. Kalau ngomongin tentang penjualan ya Mas, kira-kira dalam 1 bulan lah itu kira-kira udah berapa porsi mie atau berapa ya yang udah terjual gitu? Oh, kalau Kira-kira udah ngabisin berapa kilo mie atau gimana? Atau berapa porsi? sebulan sih kira-kira rata-rata per harinya sebulan tuh 30 porsi. Kalau Porsi rame per hari, banget itu bisa 50 porsi sehari habis. Tapi rata-rata 30-an. 30-an ya? Iya, rata-rata 30 porsi. Per hari 30. kalau bahan baku itu seperti itu. Kalau bahan baku sih kebetulan mie sama pangsit ada supplier sendiri. Jadi perharinya udah ada, ya. Tinggal ngambil aja sih. Terus untuk sejauh ini ada rencana buat memperluas usaha itu nggak? Kalau rencana sih mungkin di bulan depan ada promosi. Kalau untuk rencana perlebaran sih mungkin di belakang ini kan masih ada longgar nih. Itu nanti mau dibikin lebar lagi, yaitu nunggu uangnya kumpul dulu. Sama ini dapur ini rencana mau di belakang. Jadi biar depan ini cuma buat tempat makan aja. Kalau kendala sama usaha
Apa itu? Kalau kendala awal-awal kemarin buka itu karena karyawannya belum ada, masih satu, jadi kayak pelayanannya tuh lama. Jadi ada satu dua tuh yang protes lah kelamaan. Terus akhirnya kan dari kami sendiri kan nambah karyawan biar cepet. Kalau buat promosinya gitu kira-kira pakai apa mas? Ada sosial medianya atau bagaimana? Kalau promosi sini kan baru 2 bulan. Untuk awal-awal dulu pas bukaan tuh pakainya tuh ngundang influence TikTok. Itu udah ngaruh banyak gitu. Itu ngaruh banget kalau yang pertama itu. Itu ngaruh banget sih. Kan dulu udah pernah yang pertama itu, terus yang kedua tuh ada tapi nggak sebesar yang pertama. Itu juga kan. Seharusnya enaknya tuh kalau harusnya tuh per bulan paling nggak tuh ada satu promosi terus. Jadi promosinya tuh nggak kayak awal doang, tapi selanjutnya nggak promosi lagi. Enaknya tuh per bulan promosi terus. Paling nggak satu kali promosi. Kalau sini sendiri tuh yang jalan tuh baru TikTok sama Instagram. Tapi yang baru jalan tuh TikTok. Kalau Instagram tuh masih buat bikin story jadwal buka atau apa highlight hari ini. Kalau untuk feed-feednya belum jalan. Kalau TikTok udah lumayan. Terus ngomongin pas awal didirikannya usaha itu pembentukan timnya itu gimana dan pembagian job desk-nya dan lain sebagainya itu gimana ya mas? Kalau pembentukan tim ya. job desk tuh sebenarnya kalau job desk tuh sebenarnya sama semuanya. Sama ya? Karena kan masih awal-awal buka, masih kecil gitu loh. Saya nggak ada pembagian job desk yang gimana-gimana. Kalau awal tim tuh mungkin ya kan sebelumnya kan pas buka awal kan ada karyawan satu. Itu mungkin yang jadi yang mentor ngajarin semuanya gitu. Jadi nggak harus pemiliknya yang ngajarin, kan satu dan bisa menguasai, nanti tinggal ngajarin yang baru-baru. Biasanya dimantepin yang satu orang tuh dimantepin dulu, diajarin semuanya, tinggal nanti baru-baru kan ngikutin sama yang udah diajarin. Jadi pemilik nggak harus turun tangan. Untuk dia dari kinerja karyawannya gitu, nanti ada rewardnya gitu nggak? Kalau reward sih biasanya sih kalau emang nembus target bulanan ya. Tapi selama ini belum nembus target bulanan, jadinya belum ada sih. Tapi kalau misalnya emang target bulannya yang tercapai, itu mesti ada. Untuk rekrutmen karyawan tuh ada kendala nggak mas? Rekrutmen karyawan tuh mungkin tuh kendalanya tuh di awal tuh mungkin karena jadi itu pengalaman kerjanya beda sama mau yang kerjanya gitu loh. Jadi nggak nyambung. Jadi itu kendala mungkin itu. Banyak yang pengalaman kerjanya itu nggak nyambung sama bidang yang mau didaftarin sekarang. Terus kalau kayak gitu berarti ada pelatihan gitu? Kalau training ada. Kalau full time tuh trainingnya tuh selama sebulan. Kalau part time tuh 3-7 hari. Itu diajarin masak dari awal gitu sampai? Iya, diajarin masak, racik bumbu, sama ngerebus mie, goreng-goreng. Ini ada sistem evaluasi kinerja karyawan? Kalau evaluasi itu kalau emang diperluin ada. Jadi setiap mau bukaan sama akhir, biasanya itu di akhir. Kalau emang hari itu emang ada kendala, biasanya evaluasi di akhir. Gitu sih. Pernah ngalamin gitu nggak yang kendala apa yang harus ada evaluasi? Pernah sih beberapa pas awal-awal itu kayak pelayanannya kurang cepat atau apa gitu kan. Mungkin awal-awal buka kan banyak kendalanya. Kendala awal-awal tuh mungkin pelayanannya lama, terus kayak kadang pesanannya kayak ketuker atau gimana kan, butuh evaluasi di akhir. Kalau terkait ini mas, legalitas itu udah didaftarin belum? Legalitas? Merek, terus Kalau merek izin tempat gitu-gitu. izin tempat sebenarnya kan pas nyewa juga udah izin. Kalau untuk izin resto gitu kan kayak belum sampai tahap resto gitu. Ya, Jadi iya. belum sampai kena pajak apa gimana. Kalau itu daftarin nama belum? Tapi ada rencana. Ada rencana ke sana. Soalnya kan kalau nama kan penting ya. Kalau Iya. misalnya hak cipta miliknya kan diambil orang kan nanti tiba-tiba dituntut gimana kan repot juga. Iya. Oke, sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih kepada Masnya yang sudah meluangkan waktunya. Kami dari kelompok 3
3 undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.